yaitu beriman kepada para rasul. Siapa sih rasul? Apa bedanya dengan nabi? Terjadi perselisihan para ulama dalam mendefinisikan nabi dan rasul. Jumhur ulama berpendapat nabi adalah seorang laki-laki yang diutus, yang diberikan wahyu oleh Allah, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat jumhur ulama. Dan Ibnu Hajar mengatakan ini pendapat imam yang 4. Dasar mereka apa dalilnya? Rasulullah ketika diutus menjadi nabi dengan surat apa? Surat Iqra. Namun apakah Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan waktu itu? Tidak. Ya. Kapan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan? Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Maka Rasulullah pun mulai menyampaikan. Adapun sebelumnya belum menyampaikan. Berarti itu menunjukkan kata jumhur, Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat jumhur. Kata mereka, bagaimana tidak menyampaikan? Kalau tidak menyampaikan berarti tidak menyembunyikan ilmu dong. Sedangkan menyembunyikan ilmu kan nggak boleh. Akhirnya mereka berkata, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, namun tidak membawa syariat. Tugasnya hanya meneruskan syariat Rasul. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan membawa syariat. Membawa apa? Syariat. Ya, kata jumhur, oh gitu. Terus Nabi Adam apa? Nabi Adam kan nabi bukan rasul. Itu nerusin syariat siapa? Bawa syariat apa tidak? Ya, bingung. Pendapat kedua ngejawabnya. Apa ya jawabannya? Bingung juga. Karena Nabi Adam bukan rasul, tapi seorang nabi. Lalu bagaimana menjawab Nabi Adam? Nanti definisi kamu tuh kurang tepat. Ya. Kata jumhur, kata-kata tidak diperintahkan untuk menyampaikan tidak menunjukkan tidak menyampaikan, tetap dianjurkan menyampaikan. Dan pendapat jumhur ini yang dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi itu bedanya nabi dan rasul. Jumlah rasul berapa, Pak? Banyakan mana nabi sama rasul? Nabi, kata Rasulullah, nabi itu ada 124.000 orang. Nabi itu ada berapa? 124.000 orang. Sedangkan Rasul itu kata Rasul ada 315 orang. Sementara yang dikabarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran dan hadis dari nama para nabi dan Rasul itu hanya 25 orang atau lebih. Ya. Sisanya kemana tuh Ustadz? Ya udah imanin aja, kita nggak perlu mencari tahu. Oh jangan-jangan Siddhartha Gautama nabi tuh? Oh nggak tahu. Nggak boleh kita tetapkan dengan tanpa ada dalil. Yang jelas ya, wajib diimani bahwasanya nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Dan Rasul itu 315 orang. Dan setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Berarti yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawahnya siapa? Nabi. Di bawahnya lagi wali. Ini keyakinan Ahlussunnah. Iya. Adapun keyakinan tasawuf kebalik. Kata orang tasawuf yang paling tinggi wali. Di bawahnya Nabi, yang paling rendah Rasul. Sampai-sampai di antara pentolan mereka ada yang bersyair begini, wa maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi menurut mereka apa? Wali.
Jadi menurut mereka yang namanya wali itu tidak ada kewajiban untuk ikut Nabi dan Rasul. La ilaha illallah. Kata Al-Hafidh ini, ya, orang yang punya pendapat seperti ini zindik. Ini orang zindik, munafik. Bagaimana para wali lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul? La ilaha illallah. Ya. Maka para rasul itu yang paling tinggi karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah, diberikan berbagai macam kelebihan. Kemudian para nabi, baru para wali. Dan para wali wajib ikut para rasul. Dan para rasul itu ternyata yang paling baik 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa mereka disebut ulul azmi, Pak? Karena kesabaran mereka yang luar biasa. Kesabaran mereka luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tak kenal lelah, mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud dan kekuasaannya, sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Isa menghadapi orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau yang sangat luar biasa sabarnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Beriman kepada para rasul, dan yang harus kita yakini dalam beriman kepada para rasul apa itu? Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Bahwa risalah mereka itu hak, benar-benar dari Allah. Faman kafara bi risalati wahidi minhum faqad kafara bil jami'. Siapa yang kafir kepada seorang rasul, sungguh ia telah kafir kepada seluruh rasul. Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan ia telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena orang yang mendustakan satu rasul berarti sudah mendustakan semua rasul, karena semuanya sama sebetulnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Iya. Yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum bismih. Wajib mengimani para rasul dan para nabi yang kita ketahui nama mereka. Ya, adapun yang kita tidak ketahui, imani saja secara global. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan semua pengabaran para rasul itu, terutama rasul kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, ada enggak yang Rasulullah kabarkan dan tidak terjadi? Tidak ada. Semua yang Rasulullah kabarkan terjadi. Walaupun memang ada yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Ya. Jangan jauh-jauh deh, ya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan, kata Rasulullah SAW, satakhruju narun min ardil Hijaz, akan keluar api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya itu api itu bi'u'anaqal ibili bibusra, ya, akan menyinari punuk-punuk onta yang ada di negeri Busra, Rasulullah. Ternyata itu terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi masih hidup. Di mana Imam Nawawi mengabarkan itu api keluarnya dari Harrah Syarqiyah di kota Madinah, yang sebelumnya terjadi gempa bumi 3 hari 3 malam. Kemudian tiba-tiba keluar api yang sangat besar selama sebulan lamanya. Saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra. Ternyata Rasulullah kabarkan benar. Terjadi tidak? Terjadi.
Ketika Rasulullah bersabda, satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, di mana mereka akan mengalahkan kalian. Kemudian setelah itu kalian akan memukul mundur. Ternyata benar. Itu tentara Mongol, Tartar, di mana ketika Tartar masuk Baghdad menyembelih 3 juta kaum muslimin, yang kemudian Tartar menguasai dunia Islam selama berabad-abad, yang kemudian di zaman Syekhul Islam Taimiyah barulah Tartar bisa apa? Yang dipukul mundur. Dan sebelum Ibn Taimiyah juga oleh Yaqutuz dengan rajanya Bebris itu berhasil memukul mundur pasukan Tartar dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Ainul Jalut. Itu keberhasilan yang gilang gemilang pada waktu itu. Yang kemudian setelah itu banyak raja-raja Tartar yang Allah berikan hidayah masuk Islam. Ya. Ternyata terjadi tidak, Pak? Terjadi. Semua yang Rasulullah kabarkan, ketika Rasulullah mengabarkan akan ada kendaraan yang mempunyai beberapa pelana, terjadi. Yang antum naiki setiap hari mobil itu apa? Sudah Rasulullah kabarkan. Itu bahwa itu termasuk tanda hari kiamat. Ketika Rasulullah kabarkan akan adanya wanita yang berpakaian tapi telanjang, terjadi nggak, Pak? Terjadi. Itu wanita yang pakai pakaian adiknya kelas 5 SD, ya, sampai merecet begitu. Ya Allah, ya. Ternyata terjadi. Rasulullah SAW semua Rasulullah kabarkan terjadi, semua terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW? Ya. Ar-rabi' al-amalu bi syari'ati min man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan wajib diimani, Pak, bahwa para rasul itu manusia biasa. Mereka tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Mereka tidak tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib, nggak tahu. Makanya kan disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim, ya. Dan itu sebab turunnya ayat tayamum. Gara-garanya ayat tayamum turun kenapa, Pak? Gara-garanya di perjalanan Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya kaum muslimin sibuk nyari kalung. Ketika gitu datang waktu sholat nggak ada air. Kesel Abu Bakar, dicubitnya Aisyah, kamu sudah menyusahkan Rasulullah dan kaum mukminin gara-gara kamu, ya. Dan waktu itu Rasulullah sedang tidur di atas pahanya Aisyah. Kata Aisyah, cubitannya Abu Bakar sakit sekali dan tidak ada yang membuat aku bergerak kecuali ada Rasulullah di atas pahaku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bangun, ternyata Allah turunkan ayat tayamum. Allah turunkan ayat tayamum. Nah, kalau Rasulullah tahu yang gaib, nggak perlu nyari-nyari, repot kan? Ternyata baru ketahuan, ya, itu kalungnya itu berada di bawah pelana untanya Aisyah sendiri. Bukankah itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib? Tidak tahu. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188 itu. Lihat, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat buat dirinya. Tidak pula tahu yang gaib. Tapi subhanallah, lihat ya, banyak sekali kaum muslimin di zaman sekarang ini mensifati Rasulullah tahu yang gaib. Di antaranya dalam qasidah burdah itu, ya, inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu, hai Rasulullah, dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu, hai Rasulullah, ilmu lauhul mahfud dan qalam. Masya Allah, Rasulullah tahu yang gaib. Ya, ini jelas perkataan yang tidak layak diucapkan. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari Khaybar, ada seorang wanita, hamba sahaya,
yang memukul lebana sambil berkata apa? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Pada kami ada nabi yang tahu yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah marah sekali. Ya, kata Rasulullah, innama ana abdun. Aku ini hamba Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh beberapa suatu kaum, anta sayyiduna wabni sayyidina, engkau adalah sayyid kami ya Rasulullah dan anak sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkan yang sewajarnya, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Ya. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang paling marah dan tidak suka disambut dengan berdiri kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suka kalau datang para sahabat berdiri menyambut Rasulullah. Tidak suka sekali. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, man ahabba man sarrahu an yatamattala lahu nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka disambut oleh manusia sambil berdiri, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Sementara kita kan banyak sekali senang, murid-murid berdiri menghormati kita, ya, ista'id, qiyaman, salaman, ya. Ini gurunya senang malah murid-muridnya berdiri menghormati dia. Padahal kata Rasul ini ancamannya berat, ya. Makanya Rasulullah SAW la tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hamba, ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sabda, inna ma'ana bashar ansa kama tansaun. Aku ini manusia biasa, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Gara-garanya Rasulullah SAW sholat kelebihan 5 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, engkau sholatnya segini-segini. Maka Rasulullah SAW langsung melipat dan sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda demikian, aku ini manusia biasa, kata Rasulullah. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, tolong ingatkan aku, kata Rasulullah SAW. Ini wajib kita imani, Pak, bahwa Rasulullah itu manusia biasa, namun beliau diberikan kemuliaan oleh Allah dengan apa? Risalah. Sebagai seorang Rasul. Adapun kemudian kita meyakini Rasulullah bisa menghilangkan mara bahaya, Rasulullah bisa memenuhi kebutuhan, maka ini jelas kesyirikan ya akhul Islam azakumullah. Seperti yang ada dalam salawat itu, Pak. Musolli solatan kamilatan wa usalli musalaman taman ala Rasulillah alladzi tanhallu bil muqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu. Itu salawat apa namanya? Ada yang hafal nggak? Itu namanya salawat nariyah atau kamilah. Ya. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna. Aku ucapkan salam untuk beliau dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah akan terputus semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dan dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Masya Allah. Rasulullah katanya bisa menghilangkan apa? Ya, kesusahan. Rasulullah katanya bisa memenuhi kebutuhan. La ilaha illallah. Itu sifat khusus Allah. Yang bisa memberikan kemudarat dan manfaat hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan kesusahan hanyalah Allah. Nah inilah Bapak sekalian ya, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW itu tidak baik ya akhir Islam azakumullah. Itu bukan dinul Islam. Ya, sama sekali bukan dinul Islam. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian
Selanjutnya beriman kepada hari akhirat. Ini rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Wal iman bil yaumil akhir yatadamman thalathata umur. Beriman kepada kehidupan akhirat mencakup 3 perkara. Yang pertama, beriman akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Beriman akan adanya apa? Dan tanda hari kiamat itu dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Dan tanda hari kiamat kecil itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan akan terus-menerus terjadi. Yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum terjadi. Yang sudah terjadi apa? Ya, banyak. Di antaranya wafatnya Rasulullah termasuk tanda hari kiamat, kata Rasulullah. Di antaranya Rasulullah mengabarkan akan terjadi wabah penyakit ta'un yang akan membunuh banyak kaum muslimin, dan itu terjadi di zaman Mu'ad bin Jabal, zaman Umar bin Khattab. Itu 25.000 kaum muslimin mati, meninggal dunia, syahid terkena ta'un. Di antaranya juga banyak sekali ya yang telah terjadi di masa lalu. Yang sedang terjadi banyak juga yang kita lihat di zaman sekarang. Contohnya Rasulullah mengatakan apa? Ya, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan apa? Dengan kemewahan masjid. Oh, Masya Allah. Ya, masjid itu dibangun megah sekali. Bahkan ada yang kubahnya aja emas, Pak. Mewah, bermiliar-miliar. Itu tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, masjid itu hanya dijadikan untuk lewat lalu lalang aja. Artinya orang sudah tidak peduli dengan sholat tahiyat masjid. Lewat-lewat aja nggak sholat tahiyat masjid. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah apa? Ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Kebodohan yang dimaksud kebodohan terhadap ilmu agama. Diminumnya arak dan dinamai dengan selain namanya. Demikian pula kata Rasulullah SAW, banyaknya pembunuhan. Di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi, kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, banyaknya musibah yang menimpa. Ternyata kita lihat itu semua sudah terjadi. Ada lagi yang belum terjadi. Contohnya apa? Bahwa nanti jumlah laki-laki dan wanita itu, wanita 50, laki-laki 1. Jadi nanti itu laki-laki jadi barang antik, Pak. Ya, punah laki-laki. Kenapa? Karena 50 wanita diurus oleh 1 laki-laki, bayangkan. Iya, itu nanti akan terjadi, entah kapan, wallahu a'lam. Di antaranya juga, di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, nanti akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka telah berada di sebuah tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah akan tenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Sekarang saja Iran sudah memberikan maklumat mau menyerang Ka'bah, dan tampaknya akan terjadi. Di antaranya Rasulullah mengabarkan akan munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Ya, nanti akan muncul gunung emas di Sungai Efrat, dan siapa yang hadir pada waktu, yang hidup pada waktu itu, kata Rasul, jangan hadir. Karena dari setiap 100 orang yang selamat hanya 1 orang. Dan semuanya berharap mereka lah yang selamat karena berebut. Ya. Itu Bapak sekalian. Kemudian tanda hari kiamat besar.
Tanda hari kiamat besar dimulai dari siapa? Imam Mahdi, kemudian setelah itu Dajjal. Ya. Kemudian setelah Dajjal turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang akan membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud. Ya. Dengan tombak kecilnya, di mana Nabi Isa diberikan oleh Allah kekuatan luar biasa dahsyat. Setiap kali Dajjal dipandang oleh Nabi Isa, dia larut bagaikan garam larut dalam air. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Luar biasa kekuatan Nabi Isa waktu itu. Ya. Kemudian Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, dikuburkan oleh Nabi Isa. Tak lama kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun. Dan sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, an ahriz ibadi bit-tur, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur. Kemudian Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari segala arah. Ya. Dan itu pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Ya, sampai kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ternyata apa? Ya'juj dan Ma'juj pun diwafatkan oleh Allah dengan ulat yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka, mati semua. Ternyata apa yang terjadi? Kata Rasulullah, setiap tempat di bumi ini sejengkal ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah bersihkan. Akhirnya Allah turunkan apa? Burung yang kata Rasulullah, lehernya itu sebesar leher unta, membersihkan apa? Mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan. Ya. Sementara sekarang Nabi Isa belum Allah angkat ke langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Pasti. Ya, tugasnya membunuh Dajjal, dan Dajjal itu munculnya di mana, Pak? Di Iran, di Khurasan namanya. Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal itu akan keluar di Khurasan bersama 70.000 pasukan Yahudi dengan memakai toyalisah. Dan di Iran saja sekarang sudah sekitar 30.000 Yahudi. Kalau setiap Yahudi punya anak 2, udah berapa? Berarti keluarnya Dajjal bentar lagi tuh. Dan Bapak sekalian, ciri keluarnya Dajjal kapan? Di antaranya ketika danau Tobariyah atau Tiberias itu telah kering, dan sekarang danau itu sudah mulai surut. Itu adanya di Israel. Ya. Itu tandanya ketika danau itu sudah kering, barulah Dajjal akan keluar. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa meninggal dunia, masih ada lagi tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah, tanda hari kiamat besar itu cepat sekali datangnya. Apa itu? Dabbatun minal ard, binatang yang berasal dari dalam bumi. Bentuknya apa nggak tahu. Kalau orang Cina nyebutnya naga, enggak, salah. Ya. Ada orang mengatakan bentuknya onta, hadisnya lemah. Di mana ya dabah ini akan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Setiap orang yang ditemui oleh dabah ini akan dicap. Kalau orang kafir jadi hitam, kalau orang mukmin jadi putih. Ya. Kemudian tanda hari kiamat lagi apa? Akan tenggelamnya 3 tempat di muka bumi ini, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Jadi akan ada daratan yang hilang. Akan ada lagi asap, ya, asap yang turun, dukhan. Kemudian apa lagi? Terbitnya matahari dari barat. Lalu kemudian apa? Munculnya api dari arah Yaman, di mana api itu kata Ibnu Hajar merembet ke seluruh dunia dan menggiring manusia ke Syam. Ya, nah itulah tanda-tanda hari kiamat besar. Dan wajib kita imani, pasti semua itu akan terjadi. Pasti, Pak. Sebab tanda-tanda hari kiamat yang kecil aja sudah kita lihat kok.
Dan itu sudah terjadi. Makanya Pak, ya kita nggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal apa enggak ini. Ya. Kalau kita nggak ketemu, mungkin anak-anak kita yang bakalan ketemu. Makanya ajari anak-anak kita, suruh ngapalin ayat surat Al-Kahfi itu. Ini supaya kalau ketemu Dajjal, kata Rasulullah, bacakan kepada dia apa? 10 awal surat Al-Kahfi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Adapun cerita tentang Dajjal secara lengkap bukan di sini tempatnya ya, karena terlalu panjang. Kalau kita cerita tentang Dajjal, bagaimana sifatnya dan yang lainnya, wah terlalu panjang rasanya. Karena pembahasan kita itu tentang hari akhir.